Burung kolibri. Kolibri adalah burung kecil dengan panjang 6,4 cm dan berwarna cerah yang sebagian besar hidup di Amerika Utara dan Amerika Selatan. Seekor kolibri mempunyai sekitar 1000 bulu yang bergembalapan sehingga dapat memantulkan dan memancarkan sinar warna-warni yang dapat berubah ketika burung bergerak seperti minyak pada air. Ada lebih dari 300 spesies burung kolibri hidup di dalam wilayah hutan Amazon, Amerika Selatan, sedangkan kolibri jenis wood-billed Ensifera hidup di bagian barat hutan pegunungan Andes. Analisis 284 dari 338 spesies kolibri yang dikenal di dunia menunjukkan diversifikasi cepat dari 22 juta tahun yang lalu. Kolibri terbagi dalam 9 klade utama: Topazes, Hermits, Mangus, Brilliants, Coquetes, Patagona, Mountain Games, Bass, dan Emeralds. Burung kolibri menunjukkan dimorfisme seksual menurut aturan Rensk, di mana jantan lebih kecil dari betina dalam spesies kecil dan jantan lebih besar dari betina dalam spesies berbadan besar. Luasnya perbedaan ukuran seksual ini bervariasi di antara kawanan kolibri. Burung kolibri betina cenderung lebih besar, yang artinya membutuhkan lebih banyak energi, dengan paruh lebih panjang yang memungkinkan jangkauan yang lebih efektif ke celah-celah bunga tinggi untuk mencari nektar. Betina lebih baik dalam mencari makan, mendapatkan nektar bunga, dan mendukung kebutuhan energi dengan ukuran tubuh yang lebih besar. Seleksi terarah karenanya akan mendukung burung kolibri yang lebih besar dalam hal memperoleh makanan. Burung kolibri adalah nektarivora yang terkhusus dan terikat pada bunga Ornithophilus yang menjadi makanannya. Beberapa spesies, terutama yang memiliki bentuk paruh yang tidak biasa, seperti burung kolibri bermata pedang dan sabit, secara bersama-sama berevolusi dengan sejumlah kecil spesies bunga. Namun, bahkan dalam simbiosis mutualisme antara tanaman, dengan burung kolibri yang paling terspesialisasi, jumlah garis keturunan tanaman makanan dari masing-masing spesies burung kolibri meningkat seiring waktu. Burung kolibri lebah melisugah lenai, burung terkecil di dunia, berevolusi menjadi kardil karena ia harus bersaing dengan kolibri berdaun panjang yang memiliki keuntungan untuk mencari makan nektar dari bunga-bunga khusus. Akibatnya mengarahkan kolibri lebah untuk lebih bersaing memperebutkan bunga yang dicari serangga. Kebanyakan tanaman yang diserbuki oleh kolibri menghasilkan bunga berwarna merah, oranye, dan merah muda cerah. Meskipun burung ini juga mengambil nektar dari bunga-bunga dengan warna lain juga, burung kolibri dapat melihat panjang gelombang mendekati ultraviolet. Tetapi bunga yang diserbuki burung kolibri tidak mencerminkan panjang gelombang ini seperti halnya banyak bunga yang diserbuki serangga. Spektrum warna yang sempit ini dapat membuat bunga yang diserbuki burung kolibri relatif tidak menarik bagi sebagian besar serangga. Bunga yang diserbuki burung kolibri juga menghasilkan nektar yang relatif lemah, rata-rata 25% gula yang mengandung sukrosa dalam jumlah besar. Sedangkan bunga yang diserbuki serangga biasanya menghasilkan nektar yang lebih pekat yang didominasi oleh fruktosa dan glukosa. Kolibri adalah penerbang yang ulung dengan gerakan sayap yang sangat cepat, 1 detik mencapai 12-80 kali kepakan. Seorang peneliti dari Universitas California bernama Christopher Clark melakukan pengamatan untuk mengukur kecepatan burung kolibri betina. Christopher mengambil gambar menggunakan kamera super cepat sehingga bisa menangkap setiap gerakan dari burung kolibri. Dia berhasil mendapatkan 500 gambar yang berbeda dalam 1 detik. Kolibri terbang sangat cepat, maka ia membutuhkan tenaga yang cukup besar, dan untuk mendapatkan energi yang besar, seekor kolibri membutuhkan asupan makanan yang berkalori tinggi seperti nektar atau bagian dari intisari bunga yang diisap dengan paruhnya yang kecil dan panjang. Varietas kolibri berparuh panjang mendapatkan makanannya dengan cara mengisap madu seperti biasa. Namun untuk varietas lain, kolibri akan mengebor sebuah lubang menembus pangkal bunga ke dalam madu, lalu menyisipkan paruhnya dalam lubang tersebut. Cara kolibri yang seperti itu juga dapat membantu bunga untuk penyerbukan silang, karena biasanya serbuk sari akan terbawa pada kepala atau paruh kolibri dan kemudian berpindah dari satu bunga ke bunga yang lain. Suara burung kolibri jarang terdengar. Hal ini
karena suara merupakan bunyi dengungan yang dibuat oleh sayapnya. Selama musim perkawinan, kebanyakan jenis jantannya menyatakan perasaan dengan kicauan gembira seraya terbang mondar-mandir di depan sang betina. Beberapa jenisnya bahkan mempunyai nyanyian merdu dengan kekuatan yang menakjubkan, sedangkan betinanya untuk menarik perhatian dari jantan. Mereka akan terbang berkelompok dengan kecepatan tinggi dan kemudian melakukan akrobat di udara seperti pada pesawat jet. Burung kolibri hanya bertelur 2 buah dengan warna putih bersih tanpa ada bercak sama sekali. Telur tersebut ditempatkan di dalam sarang yang dibuat secara terampil dari bulu halus tanaman atau terikat pada tempatnya jaring laba-laba. Sisi luar sarang biasanya berhiaskan lumut kerak dan sedikit lumut daun. Kolibri memiliki kerabat terdekat dengan tipikal gaya hidup yang sama, yaitu kecil, penerbang cepat, dan sama-sama makan nektar, disebut dengan burung-burung madu yang ada di wilayah pantai timur Afrika. Tapi keduanya bukan dari famili burung yang sama, kemiripan disebabkan karena proses evolusi konvergen. Burung terkecil di dunia adalah burung kolibri lebah. Telurnya tidak lebih besar dari kacang polong. Kolibri berleher rubi biasanya melakukan perjalanan 500 mil di Teluk Meksiko tanpa henti.